Antusiasme masyarakat menyambut laga FIFA Matchday antara Indonesia melawan juara dunia Argentina memang gak main-main. Ya jelas dong, ini momentum. Momentum berharga bagi skuad Garuda dan bagi industri sepak bola di tanah air. 19 Juni 2023 akan jadi sejarah. Dan kami tentunya, pastinya, kepinginnya ikut jadi saksi sejarah itu. Makanya, dari hari pertama sampai hari terakhir, yang namanya nongkrong di depan laptop demi mendapatkan tiket Indonesia-Argentina wajib hukumnya. Hari pertama gagal. Hari kedua gagal lagi. Gak apa-apa, masih ada hari ketiga. Jadi harus lebih cepat. Dan hari terakhir pun gagal. Hanya hitungan 3 menit semua tiket habis terjual tanpa sisa. Dek, tahu kan kalau Indonesia sama Argentina mau tanding, tahu nggak? Tahu. Tahu. Namanya siapa? Alden. Alden. Alden mau nonton nggak Indonesia lawan Argentina? Mau nonton. Terus pas ada war tiket ikutan nggak? Ikutan. Dia mau ikutan? Serius ikutan? Dapat? Oh nggak dapat. Terus kalau pengen nonton gimana dong? Ya terpaksa nonton di TV. Oh, kenapa pengen nonton Indonesia Argentina? Karena pengen lihat main bintang yang ada di Eropa. Oh, Messi. Ya. Oh gitu. Kalau kamu pengen nggak nonton Indonesia Argentina? Mau. Mau. Pengen nontonnya karena bela Indonesia ya? Oh enggak, oh bela Messi. Pengen ketemu Messi. Iya. Kemarin yang ada war tiket ikutan? Ikut. Ikut. Dapat nggak? Enggak. Nggak dapat juga. Terus gimana dong? Nonton di TV. Oh, nonton. Terus nanti kalau misalnya dapat tiket dari tetangga gitu, tapi harganya mahal mau beli? Mau. Mau dikasih nggak sama papa mama? Dikasih. Beneran? Beneran. Gitu. Yang paling murah kan 600.000. Menurut kamu oke nggak harganya segitu? Oke sih ya. Di sekolah? Enggak, ibu yang war tiket. Oh ibu yang war tiket, justru ibunya yang war tiket. Terus kamu nungguin gitu? Ya, aku sekolah. Oh, kamu sekolah? Kok bisa ibu yang war tiket? Kamu titip pesan? Iya. Bilangnya gimana? Minta tolong war tiket, aku sekolah dulu. Mungkin ibunya nggak war tiket kali, karena nggak ngerti caranya. Harusnya kamu yang war tiket. Oh iya, pasti. Mas namanya siapa mas? Azhar. Mas Azhar. Mas Iya. Azhar tahu nggak Indonesia mau lawan Argentina? Iya. Mau ada match day tahu? Bulan Juni ini. Iya benar. Tahu juga sempat ada war tiket nih. Waduh, saya belum tahu dah kalau itu. Oh nggak tahu, yang Iya. beli tiketnya online, yang rebut-rebutan gitu. Oh iya, tahu dia, Tahu saya kan? tahu. Iya. Nah, sempat ikutan nggak mas? War Enggak pernah. Nggak ikutan? Iya. Kenapa mas? Saya mah nonton di TV, Pak. Oh gitu? Iya. Emang nggak mau ngelihat pemain Argentinanya langsung? Enggak. Kenapa mas? Ngapa-ngapa sih sebenarnya. Jadi mendingan nonton di TV aja mas? Iya, benar bareng keluarga. Oh gitu. Bilang aja nggak ada duit mau beli tiket. Mas tapi mau nanya, harga 800.000 yang paling murah itu menurut kamu mahal apa murah? Kalau menurut Emang? saya sih murah. Emang murah ya? Karena yang didatangkan Argentina. Iya, benar. Jarang-jarang kan lawan Argentina. Oke. Tapi udah murah, nggak mau datang langsung juga karena biar bisa nonton sama keluarga. Iya, benar. Nonton gratis gitu ya. Oke, sip. Makasih ya mas ya. Iya, sama-sama. Udah lagi. Mana? Mas, diem-diem baik. Ini dong mas. Jain lo kan. Coba. Hah? Kali dia ikutan war tiket kan. Mas namanya siapa mas? Bang Jeffrey. Bang Jeffrey atau Jeffrey? Jeffrey. Jeffrey. Mas Jeffrey tahu kan Indonesia mau lawan Argentina? Tahu. Tahu. Ada war tiket baru-baru ini juga tahu. Iya, kemarin kan war tiket yang pertama itu khusus BRI, kalau yang kemarin khusus dibuka umum, udah ngewar abis, Oh, ikut hafal. ngewar.
Oh, ngafalin ya war tiketnya? Iya. Sempet ikutan? Sempet kan 50.000 orang antri, kita pas udah masuk nggak bisa, udah habis. Berarti begitu masuk ke bagian lagi ya? Nah, kalau misalnya Mas Jeffrey nih, harga tiket yang paling murah itu kan 600.000 ya? Iya. Menurut Mas Jeffrey, ya masih oke atau mahal? Masih oke sih. Soalnya kan yang lawan Argentina kan peringkat 1 nomor FIFA di dunia kan. Apalagi habis menang Piala Dunia, worth it aja sih. Nah, kalau misalnya besok nih ada yang nawarin Mas Jeffrey, ini ada nih yang paling murah, tapi 700.000 gitu. Dinaikin gitu 100.000 sama calo, mau dibeli nggak? Kalau 700.000 masih oke lah, cuman banyak di GG yang jual calo itu 2 jutaan ya, kategori 3. Yang paling murahnya juga udah 2 juta ya? Iya 2 jutaan. Berarti kalau misalnya masih di bawah 1 juta, masih di bawah 800.000 masih diambil? Masih diambil ya. Thank you ya Mas. Makasih. Demam Indonesia lawan Argentina, ternyata harga tiket yang paling murah 600.000 itu masih dinilai wajar oleh masyarakat karena yang didatangkan adalah juara dunianya langsung. Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat ini masih ada yang dapat tiket harganya dinaikin 100.000 aja, 700.000 atau 800.000, asalkan tiketnya benar, menurut teman-teman di lapangan tuh masih mau untuk dibeli karena yang penting bisa nonton Indonesia Argentina. Cuman sayangnya kepercayaan akan tiket asli itu, nah ini yang dipertanyakan. Jangan-jangan nanti kasusnya sama kayak Coldplay gitu kan, dibilang harganya 700.000, tahu-tahu ternyata tiketnya nggak ada gitu. Ada yang terima-terima aja gak dapet tiket nonton. Tapi ada juga yang gak terima. Karena khawatir kalau supporter timnas gak ada yang datang, gak ada dukungan yang meramaikan stadion GBK untuk para pemain sepak bola kita. Pada kesusahannya kan atau enggak? Oh jelas susah. Jelas susah. Kita kemarin pas jam 12 kita udah klik, ini akhirnya kita hanya dapat tulisan 500.000 yang mengantri tiket ini, dan ini kita akhirnya nggak ada yang dapat. Nggak ada yang dapat. Kita nggak dapat tiket ya. Termasuk kita sudah hubungin beberapa pengurus PSSI, misalnya ketua divisi supporter PSSI Budiman Dalimunte, lalu juga beberapa exco kita hubungin, ini nggak ada yang jawab sama sekali. Bagaimana sebenarnya mekanisme kalau komunitas ingin nonton? Ini nggak ada, berarti kan ini kita menilai bahwa ini benar-benar event untuk mencari keuntungan ya, gitu. Dan dia mengabaikan memang supporter yang memang biasa mendukung timnas Indonesia gitu. Oke, berarti PSSI pun belum akan bicara terkait dengan nasib kawan-kawan yang harusnya nonton lah ya. Iya, cuma dibaca aja Mas. Di WA pun cuma dibaca, jadi tapi nggak dibalas sama sekali. Ini kan berarti komunikasinya yang seperti apa? Ini yang bermasalah mungkin komunikasinya. Harusnya dia menjelaskan lah kalau misalnya memang ini tidak dibuka untuk komunitas ataupun seperti apa. Harusnya ada penjelasan. Memang kan waktu itu kan Pak RT juga mengatakan bahwa kalau saya tidak salah ya, bahwa memang ya mekanismenya online. Iya. Ya ini adalah salah satu cara mengapresiasi timnas lah. Iya. Maksudnya terlebih dengan apakah bukan kasarnya tidak dipedulikan ya, tapi ya ini pasar bebas jadinya. Terkait dengan hal tersebut, kawan-kawan berpikirnya seperti apa ya? Faktanya kan seperti ini, jadi banyak yang kesulitan. Ya kalau online sih nggak masalah Mas, cuma kan ini ada komunitas-komunitas yang harusnya dijelaskan ataupun punya mekanisme yang berbeda gitu ya. Untuk komunitas harusnya dilakukan seperti itu gitu, karena kan kita biasa nggak mungkin kita datang sendiri-sendiri, kita kan secara komunitas gitu. Kita biasa mendukung, misalnya ada teman-teman La Grande, ada teman-teman Ultras, ada teman-teman PSTI gitu kan, ini kan biasa duduk di mana gitu. Kita nggak masalah dengan mekanisme itu, toh kita juga bayar kok. Kita mau bayar, kita bukannya minta gratis. Cuma ada dong mekanisme untuk komunitas-komunitas yang biasanya mendukung timnas mati-matian gitu. Jangan cuma kita dijadikan objek ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita dipanggil, kita ditanya-tanya gitu ya. Tapi ketika hal-hal seperti ini seolah diabaikan gitu. Nah ini yang kita kecewa sebenarnya, bahwa kali ini kita benar-benar merasa dianggap objek. Dianggap objek ini selain dari
mengalami hal yang sama kan? Iya, pengetahuan kami ketika ngobrol sama beberapa kawan juga sama. Mereka kesulitan untuk mendapatkan tiket. Bahkan di pas klik di jam 12.00 itu udah langsung nggak bisa diakses gitu. Kita berusaha mengikuti, kalau misalnya memang kita tidak ada mekanisme untuk komunitas, kita berusaha mengikuti yang prosedur yang benar. Tapi kenyataannya juga sulit kan. Gitu. Nah ini yang kita kecewa. Entah nantinya yang nonton akhirnya benar-benar orang yang cuma pingin nonton Messi ataupun tanpa dukungan terhadap supporter timnas gitu ya. Tanpa dukungan timnas ya kita nggak tahu ke depannya gitu. Apakah memang yang nonton benar-benar orang-orang yang cuma pingin di dalam stadion selfie atau hura-hura gitu kan, atau mendukung timnas. Sebenarnya ini kan FIFA Match Day ya. Ini pertandingan resmi yang diatur oleh FIFA. Harusnya ini juga menjadi perhatian ketika komunitas yang biasa mendukung timnas dimanapun. Asumsi kawan-kawan apa terkait dengan susahnya tiket ini? Apa sih keluhannya anak-anak? Ya kalau misalnya dilihat nanti beberapa hari ini ada harga tiket di marketplace gitu yang harganya berlipat-lipat, tentunya ini kan yang berhasil melakukan pembelian calo-calo gitu kan. Dan belum lagi mungkin ntar ada jatah-jatah yang dari kan 77.000 yang dikeluarkan 60.000 tiket, tapi kan kapasitasnya 77.000. Berarti ada 17.000 tiket nih yang kemana ini? Apakah memang diberikan ke orang-orang? Apakah yang diberikan ke orang-orang yang memang benar-benar pingin mendukung timnas, pingin nonton pertandingan sepak bola, atau cuma ini karena situasi politik diberikan? Nah ini kan yang menjadi pertanyaan. Kalau untuk yang memang pendukung-pendukung seperti Ultras, La Grande, PSSI, ya ada dong untuk kita membantu kita yang benar-benar ini loh yang benar-benar rela timnas mau tandang kemanapun, tanding dimanapun, kita datang. Kita nggak minta gratis, kita hanya minta kasih kita channel untuk bisa seenggaknya diakomodir kami. Kalau untuk ada sisa berapa dijatahkan, ini misalnya 100 tiket, 1000 tiket untuk supporter dari total 77.000. Ya udah, yang penting kita ada. Jadi yang tidak benar-benar semuanya dikomersialisasikan. Kesannya jadi lepasangan menurut kawan-kawan. Kalau menurut kami hal secara online itu tidak bisa mengakomodir luasnya Indonesia. Kenapa? Kita tahu sendiri, pemerataan koneksi internet itu tidak merata fasilitas itu. Bagaimana kawan-kawan kita di daerah mau bersaing untuk mendapatkan tiket dibandingkan dengan yang misalkan di Jakarta. Yang bahkan di Jakarta aja belum tentu internetnya sekencang yang memang sudah dapat. Karena di sana kan dibutuhkan koneksi internet, stabilitas internet. Bagaimana caranya ketika fasilitas belum merata, sudah dipaksa supporter kalau mau beli tiket saya nggak mau tahu caranya online. Ya tentu itu akan menimbulkan ini loh, ada kesenjangan loh. Sementara kita tahu sepak bola itu olahraga rakyat. Nah, gue kalau di media suka kagum juga. Suka kalem ya, suka berubah. Oke, paling saya mau menambahin mempertajam mungkin statement dari Bung Brian. Artinya begini sebetulnya, bahwa ada kultur, atau katakan dalam sepak bola itu ada kultur di mana stadion itu ada mapnya loh. Pengertian map dalam supporter ada North Curve, ada kan, atau ada istilah mungkin kalau saya petik dari Liga Inggris ya, ada satu klub yang supporternya militan sekali walaupun kecil, dan hari ini tergenerasi kebetulan Leeds United ya. Mereka punya NOT, Marching on Together. Artinya gini, ada orkestra di stadion. Mohon maaf, ini saya harus ngomong, itu tidak bisa dilakukan oleh penonton musiman. Orkestra ini dibangun sama teman-teman supporter yang memang sudah solid, kompak, punya syair, punya nada, punya lagu kebangsaan. Bukan cuma Indonesia Raya yang harus kita nyanyikan. Ada lagu-lagu semangat supporter yang harus kita bisa nyanyikan. Itu tidak bisa dilakukan oleh penonton-penonton kagetan. Walaupun mampu beli tiket, tapi cuma kerjanya cuma selfie. Gua nonton Messi.
Tidak. Atmosfer stadion itu harus dibangun dengan mersing. Mersing itu hanya dimiliki oleh penonton supporter atau supporter tradisional timnas, ultras dan lain-lain, dan teman-teman kurva nerd dan yang lain-lain. Itu sudah terbiasa datang ke stadion, formatnya seperti apa, koreografernya seperti apa. Itu akan lebih menarik kita tonton. Saya yakin nanti Indonesia lawan Argentina cuma ada teriak Indonesia apa? Mana lagu-lagu supporter teman-teman yang akan biasa kita dengar, kan akan menarik, ya kan? Buat lensa kamera media juga enak kali ngeliat ke Curva Note, ada koreografernya, ada mersingnya, ada lagu-lagu drumnya, ada segala macam snare dibawa. Saya nggak yakin dengan harga tiket yang hari ini oke mahal dan sulit didapat secara teknis dengan online, tidak akan ada nanti. Saya nggak yakin. Kalau biasanya kita di timnas itu snare itu di setiap banyak. Dan itu kompak sekali. Nah ini tidak ada. Kembali ke persoalan teknis sistem online. Oke, Erick Thohir bilang, ya ini biar nggak ada antrian di mana-mana. Ya oke, kita setuju bahwa online adalah solusi untuk efisiensi. Tapi kemudian bicara kembali ke kultur, harusnya PSSI kasih kuota ke kelompok-kelompok supporter. Ini bukan gratis loh, beli. Kita juga mampu sebetulnya. Supaya apa? Mersing itu kebentuk di stadion, atmosfer itu kebentuk dalam stadion. Itu bro. Argentina, kalau kita mau, ini apalagi kita lawan Argentina, lihat River Plate main lawan apa gitu, Boca Junior gitu. Itu luar biasa sekali mersingnya, ya. Itu kertas putih itu terbang ke tengah stadion. Itu kultur, itu budaya. Nah, tidak terbentuk kultur itu nanti ketika tiket ini jual bebas. Dan kembali kesimpulannya, ini orientasinya bisnis bos, gitu ya. Argentina, Messi, ini value, ini duit. Jadi yang dibicarakan istilah profit, bukan semangat nasionalisme bagaimana timnas main didukung oleh masyarakat, bukan. Tapi lu bayar mahal, lu nonton, gua dapat cuan. Gitu aja. Nah, ini yang harus kemudian dipikirkan ulang oleh pengurus PSSI. Jangan sampai kemudian sekali lagi kehadiran Argentina cuma sekedar menyenangkan Argentina pulang bawa uang besar 73 miliar, kita penggemar sepak bola dan stakeholder sepak bola tidak dapat apa-apa. Ludesnya tiket matchday Indonesia lawan Argentina dalam hitungan menit mengundang tanya. Apakah karena nama Lionel Messi yang menjadi magnet hingga tiket habis sejak hari pertama? Atau memang diborong masyarakat pecinta sepak bola? Atau mungkin karena calo? Atau karena hal lain? Kalau bicara sepak bola tuh nggak afdol kalau nggak sama Kak Akmal. Kak, ikut ini nggak, War Ticket? Kemarin ikut waktu yang hari pertama pada 6 Juni, tapi baru masuk udah habis. Tiket habis. Itu yang berapa menit ya? 10 menit ya? 10 menit. Ya 10 menit ya? 10 menit. Oh ya 10 menit. Kemarin teman-teman yang hari terakhir. Hari terakhir buka habis 3 menit. Iya, yang sebelumnya tanggal 5 istri saya ikut, kan dia nasabah BRI. Mari ikut, baru mau ini sudah habis juga ya. Jadi aneh ini. 220.000 tiket habis dalam waktu hitungan tidak di bawah 10 menit, ini kan suatu yang aneh. Mungkin ini kali udah lama ditunggu-tunggu gitu kan sama pecinta sepak bola, terus semua udah pada ngantri, begitu udah waktunya tak gitu. Jadi ngisinya langsung 1 menit. KTP pakai nggak sih? Pakai KTP kan? Iya. KTP terus pakai kartu kredit 1 menit gitu. Atau berapa detik? Ya kalau saya sih punya analisa yang berbeda ya. Yang pertama gitu. Mungkin ini bagian dari strategi marketing, mungkin gitu. Strategi marketing yang menggambarkan bahwa betapa partai Argentina melawan Indonesia animo masyarakat begitu tinggi. Padahal sejatinya tiket belum seluruhnya terjual gitu. Yang kedua, ini bisa jadi fenomena FOMO ya, fear of miss out gitu kan, dimana masyarakat kita kan punya kekhawatiran yang tinggi untuk kehabisan dan sebagainya, dan ini bukan cuma di sepak bola ya, di tiket Coldplay juga sama dan sebagainya. Tapi menurut saya ini suatu kejanggalan atau suatu yang aneh ketika ini terjadi di Indonesia. Kenapa saya katakan aneh?
ketika misalnya saya nih kemarin mengambil atau memesan tiket pertandingan final Piala FA antara Manchester City melawan Manchester United, mudah tuh, santai sambil ngopi-ngopi mesennya gitu kan. Atau kemarin juga mesenin teman untuk final Liga Champion antara Inter Milan melawan Manchester City, mudah gitu kan. Tapi di kita baru buka saja udah sold out gitu ya. Ini kan suatu fenomena yang aneh. Yang kedua, kalau kemudian bisa jadi ini diambil semua oleh BRI sebagai sponsor untuk kemudian dibagikan kepada nasabahnya, itu yang 5 Juni ya. Kemudian yang ketiga bisa jadi ini jatuh ke tangan calo tiket. Nah ini yang berbahaya, berbahaya buat pelaksanaan pertandingannya nanti. Dikhawatirkan kemudian pertandingan Indonesia Argentina akan memunculkan masalah di lapangan ketika penukaran tiketnya ini kan dilakukan secara manual nantinya ke depan. Karena berupa fisik ya nanti ya. Dalam bentuk fisik, dan itu mudah sekali untuk untuk dimanipulasi atau digandakan. Dan itu sering terjadi di sepak bola kita. Problem sepak bola kita saat ini adalah ketika ada pertandingan internasional digelar, yang lemah itu kepanitiaan soal tiketing, dan itu problem yang harusnya bisa diantisipasi untuk Argentina. Nah ini jadi panjang nih kalau misalnya bicara soal tiket Indonesia Argentina. Pertama tadi yang soal cepat habisnya gitu kan ya. Berarti sebenarnya kalau menurut Kak Akmal sendiri, belum tentu yang beli ini semuanya pecinta sepak bola. Belum tentu, bahkan kalau bisa diindikasikan bisa jadi ini ada komunitas tertentu yang sudah memainkan perannya untuk mengambil tiket ini semua, memonopoli penjualan tiket lah. Karena kenapa saya katakan begitu? Karena setelah kemudian tiket sold out, kemudian dalam WhatsApp grup, kemudian juga dalam percakapan di Telegram, banyak yang menawarkan tiket. Kamu udah dapat ada yang nawarin tiket? Ada, teman saya bilang gini, ada 7 tiket yang kategori kategori 2.500.000, kita jual 2.700.000. Gitu kan. Udah ada calonnya? Iya, artinya naik 200.000. Saya belum dapat gitu tuh kan. bahkan. Nah, itu yang kemudian terjadi. Ada juga yang 600.000 jadi 800 ditawarkan. Saya bilang, ini tiketnya ada nggak? Yang saya khawatir tiketnya nggak ada gitu kan. Jadi kan penipuan. Sama kayak Coldplay kemarin ya. Kemudian apakah nantinya ke depan ketika kita mengambil tiket dengan KTP yang membeli itu, atau bisa pakai KTP kita walaupun kita beli di calo? Ini kan yang repot. Nah, yang problem yang kemarin dihadapi misalnya ketika pertandingan Manchester United mau datang ke Indonesia, itu masalah tiket sangat amburadul sekali, di mana satu kursi bisa dipeributkan oleh 4 sampai 5 orang karena dijual, diduplikasi gitu kan. Nah, ini yang khawatir terjadi. Oh, sementara kita kalau nonton di GBK itu kan nggak ada nomor kursi ya? Betul. Ketika kemudian ditukar ke fisik, kan fisik bisa kemudian diduplikasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian bikin tiket juga, tiket ganda gitu kan. Bukannya kalau barcode-nya sendiri nggak bisa diduplikasi dong, Pak? Iya, tapi kan barcode itu kan kadang-kadang kan penjaga tiket di lapangan kita kadang-kadang nggak pakai barcode, main masuk-masuk. Itu yang pertama, tanpa ada tiket tapi tidak pakai barcode. Atau yang kedua, yang sering terjadi, dulu final Piala AFF 2010 misalnya, saya beli 10 tiket yang harganya 1 juta, jadi 10 juta beli tiket nggak bisa masuk. Kenapa? Karena ternyata di dalam sudah penuh, sudah banyak yang masuk. Caranya seperti apa? Penjaga pintu-pintu keamanan itu kemudian memasukkan orang-orangnya dia lebih awal, dari misalnya pertandingan jam 3 sore, dari jam 2 sudah dimasukin orang-orang itu. Dengan berapa? Ini tiket harganya 500.000, punya berapa? 100.000 udah sini kantongin gitu kan. Nah, itu kan problem di kita gitu. Kalau di luar negeri kita nonton pertandingan, penjaga pintunya itu nganterin kita sampai kemudian kursi kita duduk. Itu kan fasilitas yang diberikan yang membuat kita nyaman dengan harga tiket yang mahal. Nah, kalau kemudian kemarin misalnya Piala AFF, saya nonton Vietnam lawan Indonesia, yang ketika kita datang dibilang mau duduk di mana ini, kita terserah, bebas duduk di mana aja, yang penting kategori 1. Ini kan repot kalau kita datang berdua kemudian kita ambil 4 bangku, kita taruh tas di 2 bangku yang kosong, itu kan bisa saja gitu kan. Sehingga orang kemudian yang datang, wah jangan-jangan udah ada yang tempatin ini bangku. Nah, ini kan problem kita. Ya, kita berharap ini ditangani serius oleh PSSI, jangan sampai kemudian terjadi chaos. Dan yang kedua, harus ada sosialisasi ke depan bahwa tidak boleh datang ke stadion orang yang nggak punya tiket. Yang khawatir kan dia nggak punya tiket tapi nekat ke barangkali nanti ada calo nih, kita bisa beli gitu. Berarti sebelum masuk ke stadion aja tiketnya udah harus ditunjukkan. Jadi area ring 1 GBK itu tidak boleh masuk orang yang tidak punya tiket. Kenapa? Kalau kemudian diberikan ruang masuk, maka mereka akan nekat naik pagar dan sebagainya yang pada akhirnya merusak fasilitas stadion utama Gelora Bung Karno Senayan. Nah, ini yang bahaya gitu. Karena kan biasanya kalau begitu masuk nggak dicek, tapi ketika baru mau masuk ke daerah stadion yang baru dicek kan, berarti dari pintu awal banget tuh mau masuk, di situ udah mulai dilihat punya tiket atau enggak gitu kan. Nah, ini kan problemnya adalah problemnya
tiketnya ditukar dalam bentuk fisik, ini yang repot. Kalau kemudian tidak tukar dalam bentuk fisik kan kita bisa bawa handphone dari handphone satu orang satu dan nggak bisa kemudian diwakili sama orang lain kan seperti itu. Nah ini problem yang bakalan akan terjadi ketika Indonesia melawan Argentina dan kalau tidak bisa ditangani dengan baik ini akan ricuh. Kalau itu yang pertama, kemungkinan mereka datang ke sana karena akan ada calo di sana. Nah, tapi kalau tadi tuh Kak, seandainya nih yang jualan lewat WhatsApp, lewat Telegram, dan ternyata memang ada di tiketnya, berarti kan udah calo nih. Betul. Nanti kalau menurut Kak Akmal sendiri, gimana caranya supaya jangan ada calo? Ini saya ngalamin seperti itu. Saya beli 2010, saya beli tiket yang kategori 1 juta, gitu kan, VIP waktu itu 1 juta, lewat calo, dibilang ini ada 10 tiket, kita beli 10, kita bayar. Terus nanti diambil di stadion. Pas kita ke stadion orang yang jualnya nggak ada. Terus tiba kemudian jelang pertandingan dia datang tiketnya dia nggak pegang. Sehingga akan memungkinkan juga untuk yaudah kita COD aja deh di lokasi. Betul, gitu kan. Iya kan. Akhirnya kemudian beli lagi. Nah yang menarik adalah kita yang punya tiket nggak bisa masuk, sementara orang yang nggak punya tiket bisa masuk. Ini kan problem-problem yang mungkin akan terjadi partai Argentina melawan Indonesia ini karena ini merupakan pertama kali setelah Covid ya kita kedatangan tim besar. Sebelumnya kita kedatangan Uruguay pada 2010, kemudian 2013 kita kedatangan Belanda, sekarang kedatangan juara dunia Argentina. Animo masyarakat tinggi. Sebenarnya animo masyarakat tingginya itu bukan Argentinanya, Lionel Messi-nya. Nah ini juga akan jadi problem Gi. Kalau kemudian Lionel Messi nggak main, nggak datang atau nggak main, nggak main gitu. Kenapa? Karena orang semua yang mau datang pada 19 Juni nanti itu mau lihat Lionel Messi. Iya termasuk saya. Betul. Dan ini problem yang pernah terjadi 2 kali di Asia Tenggara. Yang pertama pada 2013 itu terjadi di di Malaysia, di Shah Alam, di mana Barcelona datang bersama Messi datang tapi Messi nggak mau main karena lapangannya dianggap tidak layak untuk pertandingan karena dia takut cedera. Kedua di Singapura 2017 bersama Argentina, Messi datang juga tapi habis itu nggak mau main. Kenapa? Karena lapangan dianggap tidak layak dan berpotensi untuk membuat dia cedera. Nah saya khawatir itu juga terjadi di Senayan gitu kan. Beberapa waktu lalu katanya Messi memang udah sempat ngecek lapangannya. Kalau ngecek Messi belum, Argentinanya yang sudah ngecek, Federasi Sepak Bola Argentina. Tapi kan kalau pemain-pemain bintang seperti itu pengalamannya, mereka pasti minta fasilitas khusus gitu kan, agar kebutuhan atau kepentingannya terjamin, keselamatannya, safety-nya gitu. Itu yang menjadi penting. Bisa jadi misalnya karena orang crowded ingin mendekati dia khawatir keamanannya bermasalah, dia bisa jadi nggak mau main. Nah itulah problemnya. Nah yang ingin saya katakan adalah bisa jadi gini, PSSI atur lah, ini kan pertandingan sebenarnya fun football, bukan untuk mencari ranking. Kalau untuk ranking FIFA ini melawan Palestina besok pada tanggal 14 Juni Stadion Utama Gelora Bung Tomo. Ini sebenarnya have fun lah, fun football yang kita berharap Messi main di awal. Sehingga kemudian ketika dia main di awal, ketika mau keluar stadion akan mudah diantisipasi. Misalnya setengah babak dia main selesai, jadi kemudian dia mau keluar pun bisa diantisipasi semuanya. Tapi kalau dia main di akhir, ketika kemudian pertandingan selesai ada yang invasi ke lapangan, ini bahaya. Karena memang salah satu yang ditunggu. Betul. Jadi ini yang harus jadi perhatian PSSI. Kebetulan sepertinya ketua umumnya langsung yang pegang kendali. Kita berharap ini akan sangat bahaya kalau kemudian ada chaos, ketua umum yang akan kena langsung gitu kan, problem masalah yang ada di hadapan kita ke depan saat Indonesia lawan Argentina. Jadi sebenarnya pertimbangannya banyak ya, selain urusan tiket, tapi juga urusan keamanan pemain, baik itu pemain Argentina ataupun timnas. Terus juga mempertimbangkan juga nanti para audiens, para penonton, ini bentuk keamanannya seperti apa. Tapi sebenarnya animo ini tuh menurut Kak Akmal ya, seberapa penting sih Kak? Animo ini kan tinggi banget nih, terlepas lah mereka mau melihatnya Lionel Messi gitu. Tapi seberapa penting Indonesia melawan Argentina? Padahal tanggal 14 kan melawan Palestina nih. Iya, sebenarnya kalau bicara penting, sebenarnya ini bukan penting. Ya, saya bilang tadi fun football gitu kan. Sama aja dong dengan Palestina, dengan tim-tim yang lain. Betul. Gitu. Kalau saya tadinya berpikir daripada misalnya uang $5 juta dibuang untuk kemudian match fee-nya Argentina 73 miliar, lebih baik di Indonesia dibikin misalnya mini turnamen menghadirkan Korea Selatan, Arab Saudi, Palestina gitu kan, untuk mempertemukan tim-tim yang sejatinya masih mudah dilawan oleh Indonesia gitu kan dibanding Argentina. Tapi kan ini kan keinginan dari pengurus PSSI untuk setidaknya mengangkat moral sepak bola Indonesia saat ini pasca Covid-19, pasca tragedi Kanjuruhan, dan berharap ini momentum setelah 32 tahun kita tidak meraih medali emas, kita meraih medali emas SEA Games. Kita berharap kemudian dengan hadirnya
tim juara Piala Dunia 2022 akan mengangkat moral sepak bola kita sekaligus juga promosi untuk industri sepak bolanya. Tapi kalau kemudian nanti ya garapnya tidak maksimal, tidak profesional, ini akan backfire ke PSSI sendiri, akan jadi problem tersendiri gitu kan. Bagaimana kemudian pihak sponsor nanti bisa kecewa, kemudian juga penonton juga bisa kecewa, dan kekecewaan itu kan yang potensinya dimunculkan adalah di lapangan. Yang menjadi problem karakter supporter sepak bola kita kan, mereka kadang-kadang tidak melihat fasilitas stadion. Mereka datang kadang-kadang diri di bangku, itu kan tidak boleh. Atau kemudian naik pagar, kemudian pagar pembatas lapangan kemudian dirusak dan sebagainya. Ini kan akan jadi problem kalau kemudian terjadi. Karena itu penting saat ini adalah bagaimana sosialisasi soal penukaran tiket, soal bagaimana dalam stadion, termasuk misalnya aturan-aturan FIFA yang harus disampaikan kepada penonton bahwa ke dalam stadion tidak boleh bawa korek api, tidak boleh bawa senjata tajam, tidak boleh bawa benda-benda tumpul, tidak boleh bawa tongkat, kemudian juga tidak boleh bawa rokok, kemudian tidak boleh mulut berbau minuman alkohol. Ini aturan-aturan FIFA Safety and Security Stadium yang sudah diberikan kepada seluruh federasi di dunia. Iya. Ya mudah-mudahan harapan dari Ketua Umum PSSI kan dengan datangnya Argentina ini bisa menaikkan skill timnas Indonesia, terus ada perputaran ekonomi gitu kan. Betul. Tapi jangan sampai nanti yang tadi kata Kak Akmal, jangan sampai keinginannya seperti itu, tapi tidak diimbangi dengan aturan-aturan main yang jelas nantinya di lapangan. Dan kalau kita lihat Indonesia adalah pasar sepak bola dunia. Itu udah lama. Kita sebelumnya Arsenal datang ke Indonesia, Chelsea datang ke Indonesia, Liverpool datang ke Indonesia, seluruh klub-klub besar Eropa datang ke Indonesia untuk apa? Untuk cari duit. Nah, kita nggak dapat apa-apa sebenarnya selain kemudian kita cuma sekedar diambil uangnya, dibawa untuk bisnis mereka. Sementara manfaat sepak bolanya kita belum dapat. Nah, ini yang harus kemudian dipikirkan ulang oleh pengurus PSSI. Jangan sampai kemudian sekali lagi kehadiran Argentina cuma sekedar menyenangkan Argentina pulang bawa uang besar 73 miliar, kita penggemar sepak bola dan stakeholder sepak bola tidak dapat apa-apa. Yang ada hanya sekedar pujian sesaat bahwa sepak bola Indonesia potensial, sepak bola Indonesia bagus. Itu aja kan yang disampaikan, seperti kemarin yang disampaikan oleh Johan Sebastian Peron, Roberto Carlos, kemudian juga Marco Materazzi. Indonesia punya potensi sepak bola yang bagus. Kemudian kita bangga dengan pujian-pujian itu, tapi kita tidak melihat fondasi sepak bola kita ini rapuh. Nah, ini yang harus dibenahi. Kita berharap misal Pak Erick Thohir dengan networknya yang luas, kita berharap misal dengan Argentina bukan cuma sekedar uji coba 2 kali 45 menit, tapi kemudian misalnya legenda-legenda Argentina didatangkan ke Indonesia ke depan, bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Argentina untuk coaching klinik, atau kemudian pemain-pemain muda kita bisa kemudian transfer atau beasiswa atau pertukaran pemain bola lah istilahnya ya, yang muda-muda main di River Plate, Independiente, Boca Junior, dititipkan untuk berlatih di sana. Nah, kalau ini terjadi, ini baru namanya transfer ilmu gitu. Oke, ya berarti ini jangka panjang ya. Betul. Dari sini bukan cuma sekedar match day gitu kan, transfer ilmunya nanti berkelanjutannya di depan. Nah, itu yang kita harapkan, jangan sampai cuma sekedar main 45 menit kemudian foto-foto bareng. Kita nggak dapat apa-apa selain kemudian habis itu masyarakat kita pusing karena beli tiket mahal. Kemudian keinginannya untuk melihat Messi tidak terpuaskan, hanya sebentar, pengen foto-foto juga nggak dapat, yang akhirnya kemudian menghadirkan emosi dan marah, melampiaskan kemarahan. Jangan sampai itu terjadi. Iya, mudah-mudahan sih ya. Kalau dilihat sih rasa-rasanya Ketua PSSI sudah paham nih gimana membenahi sepak bola Indonesia, mudah-mudahan. Ya, semoga. Oh, kalau kamu mau beli tiket, kamu pakai NIK atau pakai NPWP atau apa gitu. Saya pikir itu sesuatu hal yang menarik. Pemerintah juga perlu jeli, Departemen Keuangan juga perlu jeli. Jadi mereka juga simple, orang yang mau calon juga mikir-mikir, wah ini pakai NIK nih, pakai NPWP nih. Beberapa kali tim Inside Story with Anggi mencoba menghubungi perwakilan dari PSSI terkait persoalan tiketing ini. Namun karena ada sejumlah agenda yang harus dikejar sehingga berhalangan untuk hadir sebagai narasumber. Namun kami pun menanyakan kepada pihak pakar IT untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai apakah mungkin war tiket bisa habis dalam hitungan menit selama 3 hari berturut-turut. Kemudian apa yang menjadi solusi ke depan agar tidak ada calo yang mengambil kesempatan dari setiap event yang diadakan di Indonesia.
Jadi Pak, sebenarnya kan sekarang ini tuh orang apa namanya masih apa namanya orang tuh kan animonya atau antusiasmenya untuk nonton pertandingan Indonesia Argentina ini kan tinggi. Tapi Iya, ketika betul. war tiket sudah standby bagaimanapun, tiketnya ini udah ludes dari hari pertama sampai di hari ketiga, hari yang terakhir. Itu kan hari pertama 12 menit, kemudian 9 menit, bahkan yang terakhir tuh kurang dari 5 menit. Ini sebenarnya kalau menurut Pak Alfons sendiri, gimana sih Pak? Kok bisa Pak? Emang memungkinkan? Oke, jadi sebenarnya eh, banyak keuntungan dari penjualan tiket menggunakan eh, kanal digital, di mana secara fisik kita nggak perlu ngantri lagi, lalu tidak perlu ada usaha dan biaya untuk mengatur antrian dalam pembelian tiket. Dan eh, ada kekurangannya di mana kalau di dalam antrian fisik kan jelas, kalau yang datang paling pagi, jam 4 pagi, dia dapat paling depan, nggak mungkin diserobot lagi gitu. Nah, tetapi kelemahan daripada digital itu adalah yang memiliki akses besar terhadap digital, yang cukup fasih dengan dunia digital itu, mereka akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Jadi hal-hal itu yang perlu diperhatikan. Dan juga kita harapkan benar-benar ada kejujuran dari penyelenggara event apapun, bukan cuma war tiketnya FIFA. Nanti Coldplay, nanti ada event lainnya, di mana katakan tiket mau dijual 50.000, lalu di war tiketnya katakan 90% kan, 45.000, 10%-nya ya katakan untuk undangan untuk atau apalah, untuk kepentingan dari penyelenggara itu bisa dimaklumi. Nah, yang 90% itu kita harapkan bisa dipertanggungjawabkan secara jelas dan audited gitu loh. Jadi orang kan jadi bertanya-tanya, kenapa ini masyarakat susah banget dapatnya, tetapi di luaran bisa dapat. Orang memang menduga bahwa ini karena war tiket, bahwa ada orang menggunakan perangkat khusus, menggunakan komputer atau jaringan yang lebih bagus, sehingga mereka mendapatkan kesempatan lebih besar. Nah, di sini kita perlu makanya satu transparansi dari penyelenggaranya, bahwa oh ini kita benar nih kasih tiketnya 90% ini ke market, bukannya jalan belakang. Nah, hal itu poin pertama dulu. Jadi benar-benar ini memang dijual secara online dan melalui war tiket. Nah, yang kedua baru kita membahas war tiketnya. Karena kalau yang pertama ini kita tidak pastikan, katanya war tiket, katanya jual digital online, tahu jalur belakangnya banyak gitu ya, sama aja bohong kan. Jadi rupanya yang dijual digital itu cuma 20-30%. Sisanya itu ya adalah jalur-jalur khusus yang kita nggak ketahui gitu loh. Nah, hal itu yang kenapa kita poin pertama penting dulu. Asumsinya poin pertama udah dipenuhi, maka poin kedua tentang war tiket. Asumsinya 90% tiket ini dijual benar-benar digital, benar-benar murni, jujur gitu ya. Nah, itu dari penjual tiket ini perlu memiliki sistem yang mumpuni. Kenapa? Mumpuni itu harus adil. Adil untuk si semua masyarakat. Kalau di dalam setiap event, kalau event bola, harus adil untuk penggemar bola. Jadi bukan adil untuk calo tiket bola, atau kalau untuk tiket Coldplay harus adil untuk penggemar Coldplay, jangan adil untuk calo tiket Coldplay gitu loh. Caranya bagaimana? Caranya adalah ada kanal-kanal yang khusus, cara-cara yang khusus yang digunakan, seperti menggunakan bot yang pakai banyak komputer, banyak perangkat, lalu dalam waktu yang bersamaan menembaki server itu untuk mendapatkan akses dan membeli tiketnya sebanyak mungkin. Nah, itu perlu dibatasi. Cara membatasinya bagaimana? Kalau e-commerce itu sebagai gambaran, marketplace, mereka punya banyak pengalaman, mereka banyak flash sale, lalu ada misalnya hari ini flash sale, dalam ada 1.000 produk dengan dijual dengan harga lebih murah 80%. Nah, orang kan berbondong-bondong. Mungkin ada 100.000 orang ingin membeli 1.000 produk itu. Nah, marketplace ini mereka berpengalaman. Mereka bisa identifikasi, di mana nih perangkat yang pakai bot, mana yang beneran. Yang pakai bot dia tolak, yang beneran dia kasih lewat. Nah, hal ini yang perlu diperhatikan sehingga adanya keadilan dan supaya
masyarakat juga tidak dirugikan dengan war tiket ini. Berarti sebenarnya memang perlu ada kanal-kanal yang lebih banyak untuk menjual war tiket ini, bukan cuma satu web aja gitu. Kalau kanalnya sih bebas, kanalnya mau satu boleh, tetapi sistem penjualan tiketnya itu harus bisa mengidentifikasi perangkat ini adalah perangkat bot atau perangkat beneran. Kalau perangkat bot itu kan sebenarnya satu orang bisa pakai 10 komputer, kan dia pakai perangkat bot aja bisa. Atau dia punya 100 komputer, misalnya dia ada di warung internet atau di gaming center, atau dia punya banyak handphone, dia lalu pakai program khusus yang diprogram pakai Python atau Java untuk melakukan, pas dibuka war tiketnya dia klik semua, langsung semua perangkatnya berebut untuk masuk gitu loh. Nah itu padahal cuma satu orang, dia punya ratusan perangkat. Nah hal itu yang kurang adil. Nah di dalam teknisnya, kalau di dalam yang Coldplay, yang tiket.com, yang FIFA Matchday, aku tidak mendapatkan informasi. Mereka menggunakan teknologi dari Cloudflare untuk menangani antrian. Jadi waktu dibuka war tiketnya, itu server itu diakses oleh puluhan ribu, ratusan ribu komputer pada saat yang bersamaan. Secara teknis, komputer tidak akan mampu menghadapi akses sebesar itu. Nah, karena itu mereka butuh bantuan. Itulah dia pakai Cloudflare. Cloudflare ada fasilitas namanya waiting room. Jadi jaringan Cloudflare itu jaringan khusus lah, jaringan internet mereka sediakan. Jadi mereka bisa menangani mau ratusan ribu, mau jutaan komputer mengakses satu alamat yang ditentukan pada waktu bersamaan. Mereka bisa menghandle itu, diatur nanti sedemikian rupa. Lalu di belakangnya si penjual tiketnya, oh aku bisa menghandle 100 atau 1000 transaksi dalam waktu yang bersamaan. Kalau udah selesai, baru yang di antrian di Cloudflare tadi masuk satu, keluar masuk satu gitu. Nah, hal itu bisa menjaga kestabilan akses, tetapi tidak memberikan keadilan akses. Maksudnya apa? Kalau kestabilan akses, servernya tidak akan down pada satu war tiket, tetapi Cloudflare tidak memiliki kemampuan mengidentifikasi perangkat bot. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, perangkat bot ini bisa diidentifikasi gimana? Dilihat secara dalam milisecond-nya dia berapa kali akses. Kalau lebih dari sekian milisecond akses lagi, ya bukan manusia kan nggak mungkin secepat itu, robot yang bisa. Terus ada IP-nya, ada cookies-nya, dan banyak cara yang bisa dilakukan. Kira-kira hal itu harus diperhatikan. Berarti sebetulnya dalam hal ini bisa dibilang bahwa dalam war tiket Indonesia-Argentina yang ludes dalam hitungan menit, kemungkinan ada oknum yang bermain kah yang betul-betul memanfaatkan kecanggihan IT, atau memang memungkinkan ludes habis secepat itu karena tadi menggunakan Cloudflare, jadi ada space atau ada waiting room terlebih dahulu. Cuma bukannya itu butuh durasi waktu juga ya Pak? Ya, kalau misalnya pakai Cloudflare aja, itu ya tidak menjamin bahwa itu akan adil. Kalau pakai Cloudflare aja, dia nggak mendeteksi bot. Tetapi kalau misalnya pakai teknologi yang device fingerprinting, jadi setiap perangkat yang mengakses diidentifikasi berdasarkan sidik jari perangkatnya gitu. Nah itu bisa sangat mengurangi. Untuk menghilangkan 100% nggak mungkin. Device fingerprinting itu butuh database, jadi makanya kita libatkan marketplace tadi, karena dari sejarah ini dia udah punya, oh kalau device yang ini bot, yang ini bukan bot, yang ini bot, ini bukan bot. Kira-kira seperti definisi antivirus, mereka udah tahu, oh kalau perangkat yang ini kan fingerprintingnya udah ketahuan seperti nick-nya, nick dari perangkat gitu loh. Oh nick ini dari calo, nick ini dari awam, nick ini dari mana gitu loh. Nah hal-hal seperti itu yang bisa sangat membantu dan sedikit memberikan keadilan ya bagi masyarakat. Walaupun dalam teknisnya misalnya tiketnya 50.000, yang mau nonton 500.000, ya jelas pasti supply-nya lebih kecil dari demand dan dalam waktu singkat akan habis, ya kita tidak heran. Kalau menurut Pak Alfons sendiri, pertanyaan saya tadi juga, dengan habis hitungan menit gitu, bahkan yang hari terakhir itu habisnya dalam waktu 3 menit, sebenarnya ini memungkinkan sekali atau memang ada oknum
yang bermain yang memanfaatkan kecanggihan teknologinya? Dari sisi teknis ini memungkinkan. Jadi kalau dalam 3 menit itu tiketnya habis, mungkin sisanya tinggal berapa, nanti kita bisa buktikan itu cukup simpel dari katakan dari penyelenggara aplikasinya tiket.com atau siapa, kasih tahu dalam 1 detik 1 detik yang sama aku bisa melayani 1000 pelanggan concurrent. Lalu sisa tiket berapa? Sisa tiket 10.000. Oke, dalam waktu 3 menit habis, dia kasih logiknya. Oh, habis ini yang per customer aku handle itu dalam waktu 30 detik atau 1 menit. Nah, lalu 1000 ini dihabis semenit 1000, katakan 10 menit ya udah habis 10.000 gitu loh. Nah, atau misalnya aku bisa handle 3.000 user dalam waktu bersamaan. Satu proses ini semenit. Jadi kalau 3 menit artinya 9.000. Ya nggak heran kalau dalam 3 menit 10.000 tiket itu habis. Ya hal itu memang perlu perhitungan, tetapi memungkinkan dan cukup logis. Memungkinkan dan cukup logis. Oke, tadi sih udah dapat beberapa masukannya. Secara teknis ini memungkinkan, tapi kedepannya menggunakan perangkat yang bisa mendeteksi apakah ini bot atau tidak, supaya kedepannya jangan sampai war tiket ini dimanfaatkan oleh calo, karena memang udah mulai tersebar nih, Alphonse, informasi tawaran penjualan tiket di Twitter ya, pada jualan. Ya, udah mulai jualan dengan kenaikan harga ya 100 sampai 200.000 gitu, bahkan ada yang lebih untuk masing-masing kelas gitu kan. Berarti kan ini sebenarnya calo juga masih bermain. Oke, yang terakhir Pak Alfon mungkin bisa dipertegas apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini, khususnya kalau ke depan war tiket akan terus diadakan untuk pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan di Indonesia. Untuk event yang akan diselenggarakan di Indonesia, memang memanfaatkan kanal digital itu ya memang satu pilihan yang baik juga. Dan mungkin nanti pemerintah dan penyelenggaranya memikirkan. Kalau hari ini kita lihat PSSI juga sudah cukup baik belajar dari kasus sebelumnya. Kalau yang Coldplay itu kan 1 orang bisa beli 4 tiket. Nah sekarang PSSI mulai 1 KTP cuma beli 2 tiket. Nah dia mulai batasi itu. Kalau kemarin kan 1 KTP bisa beli 4 tiket, ya udah nanti yang dia cuma butuh 1, dia dapatnya 4 ya 3 itu dia bisa jual gitu loh. Nah sekarang mulai dipersempit, satu KTP bisa beli 2 tiket. Nah bisa dipikirkan lebih jauh lagi, misalnya, oh kalau kamu mau beli tiket, kamu pakai NIK atau pakai NPWP atau apa gitu. Saya pikir itu sesuatu hal yang menarik. Pemerintah juga perlu jeli, Departemen Keuangan juga perlu jeli. Jadi mereka juga simple, orang yang mau caloin juga mikir-mikir, wah ini pakai NIK nih, pakai NPWP nih. Kalau gua macam-macam nih kelacak atau gimana. Dan hal ini secara tidak langsung akan sangat membantu pemerintah. Jadi memang perlu dipertimbangkan dan dilakukan hal-hal yang baik dalam menyelenggarakan war tiket ini, sehingga bisa adanya keadilan. Dan event-event kalau misalnya masyarakat merasa diperlakukan adil kan akan rame dan kita akan mendapatkan manfaatnya ya. Nah, buat yang kemarin gak kebagian war tiket harus tetap waspada. Jangan sampai karena demi mendapatkan tiket langsung main beli tanpa memperhatikan keabsahan tiketnya dan tanpa memperhatikan kebenaran identitas penjual. Meski tidak sempurna, namun sistem online saat ini adalah jalan terbaik bagi penjualan tiket event besar di tanah air. Sejalan dengan para calo tiket yang semakin canggih dalam beroperasi, panitia penyelenggara event di Indonesia pun seharusnya tidak boleh kalah. Solusinya sudah ada, tinggal kita mau peduli atau tidak. Sampai bertemu lagi di episode Inside Story with Anggi yang akan datang.